Pernahkah Anda berdiri di depan cermin, menatap mata Anda sendiri yang tampak lelah, lalu berbisik dalam hati, sampai kapan semua beban ini harus kupikul sendirian? Seringkali saat dunia terasa begitu bising, namun jiwa terasa begitu sunyi, kita terjebak dalam lubang hitam keputusasaan. Kita merasa seolah-olah Tuhan telah melupakan kita, atau mungkin Dia sedang menghukum kita atas dosa-dosa masa lalu. Kita melihat orang lain tertawa dengan mudahnya, sementara setiap langkah yang kita ambil terasa seperti mendaki gunung yang penuh dengan duri tajam. Namun, tahukah Anda, terkadang cara Tuhan menunjukkan cintanya bukanlah dengan memberikan apa yang kita inginkan, melainkan dengan mematahkan hati kita terlebih dahulu agar cahayanya bisa masuk melalui celah-celah luka itu. Justru di titik paling nadir dalam hidupmu, Tuhan sedang bekerja di balik layar, menenun sebuah rencana yang jauh lebih indah dari yang bisa dibayangkan oleh akal manusia yang terbatas. Sebelum kita menyelami lebih dalam tentang bagaimana mengenali jejak-jejak kehadiran Sang Pencipta dalam setiap tarikan nafas kita, saya ingin menyapa Anda semua, jiwa-jiwa hebat yang tidak sengaja dipertemukan di ruang ini. Silahkan tulis di kolom komentar, dari mana Anda menyimak pesan ini? Silahkan tekan tombol subscribe dan berikan like pada video ini. Dukungan kecil Anda adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menyuarakan harapan di tengah dunia yang terkadang terasa gelap. Semoga setiap doa yang Anda langitkan segera mendapatkan jawaban terbaik darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kehidupan ini, banyak dari kita bertanya-tanya, apakah Allah benar-benar bersamaku? Kenyataannya, Allah lebih dekat daripada yang kita pikirkan. Mari kita bedah tanda pertama. Salah satu bukti paling nyata kehadiran Allah adalah ketika Anda merasakan momen ketenangan yang aneh, meskipun keadaan di sekitar Anda sedang sangat kacau. Logikanya, Anda seharusnya hancur, namun entah bagaimana Anda merasa ada keyakinan kecil bahwa segalanya akan baik-baik saja. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Fat ayat 4, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Ketenangan ini atau as-sakinah bukanlah sesuatu yang bisa diproduksi oleh otak manusia, melainkan anugerah murni yang dikirimkan langsung dari arsy Allah untuk menjaga hambanya agar tidak kehilangan kewarasan di tengah ujian. Kedamaian ini adalah cara Allah berkata, "Tenanglah, aku sedang memegang kendali." Tanda kedua yang menunjukkan Allah bersama kita adalah melalui pintu-pintu yang tertutup rapat. Seringkali kita merasa sangat yakin dengan sebuah rencana. Kita sudah mengerahkan segala energi, waktu, dan biaya, namun tiba-tiba di ujung jalan, pintu itu terkunci. Kegagalan ini sering kita anggap sebagai hukuman, padahal ia adalah bentuk kasih sayang yang menyamar dalam bentuk kekecewaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Bayangkan jika Allah membiarkan Anda melewati pintu itu, sementara di baliknya ada bahaya besar yang akan merusak iman atau masa depan Anda. Allah menutup pintu itu untuk mengalihkan Anda ke jalan yang lebih berkah. Pintu yang tertutup adalah cara Allah menjaga Anda agar tetap dalam perlindungannya. Dia tidak mengambil sesuatu darimu tanpa maksud untuk menggantikannya dengan yang lebih baik. Tanda ketiga adalah munculnya bantuan yang datang tepat saat Anda hampir menyerah. Ini adalah momen yang sering dialami oleh para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Ketika Nabi Musa berada di depan Laut Merah dan dikejar oleh pasukan Fir'aun, secara logika tidak ada lagi jalan keluar. Namun, di titik itulah pertolongan Allah datang. Dalam hidup kita, mungkin itu berupa bantuan finansial yang tidak terduga, atau seorang teman yang datang di waktu yang sangat krusial. Allah berjanji dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." Pertolongan yang datang di menit-menit terakhir ini mendidik hati kita agar tidak sombong dan sadar bahwa segala solusi hanyalah miliknya. Maka mari kita buka lembaran tanda keempat yang tak kalah menakjubkan. Hadirnya kekuatan dan ketahanan mental yang melampaui batas manusiawi Anda. Pernahkah Anda menoleh ke belakang?
Melihat masa-masa tersulit dalam hidup Anda beberapa tahun lalu bertanya pada diri sendiri, bagaimana mungkin aku bisa melewati semua itu? Dari mana datangnya kekuatan untuk tetap berdiri saat duniaku seolah runtuh? Ketahuilah, ketangguhan itu bukanlah murni hasil dari kepintaran atau otot Anda. Itu adalah tanda nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang meminjamkan kekuatannya kepada jiwa Anda. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat indah, bahwa kemenangan itu sesungguhnya datang bersama kesabaran, dan kemudahan itu selalu berjalan beriringan dengan kesulitan. Ketika Anda merasa lelah, namun kaki Anda tetap bisa melangkah. Ketika Anda merasa sesak, namun bibir Anda masih bisa mengucap syukur. Disitulah Allah hadir. Dia tidak menjanjikan bahwa beban hidup akan selalu ringan, tetapi Dia berjanji akan menguatkan punggung hambanya yang bersandar kepadanya. Kekuatan ini seringkali muncul dalam bentuk resiliensi, sebuah kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh berkali-kali. Ini adalah bukti bahwa Allah tidak sedang membiarkan Anda hancur. Dia sedang menempa Anda menjadi baja yang paling kuat melalui api ujian. Tanda kelima yang merupakan puncak dari segala tanda adalah timbulnya kerinduan yang mendalam untuk kembali mengingatnya. Pernahkah secara tiba-tiba, di tengah kesibukan kantor yang luar biasa atau di tengah keriuhan pasar, hati Anda mendadak merasa haus akan Tuhan? Ada dorongan halus di dalam batin untuk sekedar beristighfar, melakukan sujud panjang, atau membaca 1-2 ayat suci. Dorongan ini, saudaraku, adalah panggilan eksklusif dari Sang Pencipta. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Keinginan Anda untuk berzikir adalah tanda bahwa Allah sedang menyebut nama Anda di hadapan para malaikatnya. Ini adalah interaksi timbal balik yang luar biasa. Jika Anda merasa ingin lebih dekat dengannya hari ini, itu adalah sinyal bahwa Dia sedang membuka pintu rahmatnya lebar-lebar untuk menyambut Anda kembali. Mari kita merenungi sebuah hadis qudsi yang sangat populer, namun seringkali hanya mampir di telinga tanpa meresap ke hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepah. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari." Bayangkan, penguasa jagat raya yang memiliki miliaran galaksi dan triliunan makhluk bersedia berlari menyambut Anda hanya karena satu langkah kecil niat baik Anda. Betapa berharganya Anda di matanya. Tidak peduli seberapa banyak dosa yang pernah Anda perbuat, tidak peduli seberapa sering Anda menjauh, satu langkah tulus Anda untuk pulang selalu disambut dengan kasih sayang yang tak terbatas. Namun saudaraku, kehadiran Allah dalam hidup kita juga menuntut tanggung jawab dari sisi kita sebagai hamba. Kita tidak bisa hanya menuntut ketenangan tanpa menjalankan kewajiban. Hubungan kita dengan Tuhan harus tercermin dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Salah satu cara tercepat untuk mengundang pertolongan Allah adalah dengan membantu hambanya yang lain. Jika Anda ingin Allah memudahkan urusan Anda, mudahkanlah urusan orang lain. Jika Anda ingin Allah menutupi aib-aib Anda, tutuplah aib saudara Anda. Kehidupan yang sinkron antara ibadah ritual dan ibadah sosial adalah magnet bagi keberkahan. Jangan sampai kita rajin mengadu di atas sajadah, namun tangan kita zalim kepada tetangga, atau mulut kita tajam kepada keluarga. Penyelarasan hidup inilah yang akan membuat tanda-tanda kehadiran Allah semakin jelas terasa setiap hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau yang maha mengetahui setiap tetes air mata yang jatuh dalam kesunyian. Engkau yang maha mendengar setiap rintihan doa yang tidak mampu terucap oleh lisan. Kami memohon kepadamu, kuatkanlah hati saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasa sendiri. Angkatlah beban yang menghimpit dada mereka. Berikanlah jalan keluar bagi setiap masalah yang tampak buntu. Lapangkanlah rizki mereka dari jalan yang tak terduga, dan jadikanlah setiap kesulitan yang mereka lalui sebagai penggugur dosa dan pembuka pintu surga. Ya Allah, jangan biarkan kami jauh darimu walau sekejap mata.
Jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu bersyukur saat diberi dan selalu bersabar saat diuji. Saudaraku, perjuanganmu tidak sia-sia. Lelahmu dicatat sebagai pahala. Air matamu adalah saksi ketulusanmu. Teruslah melangkah, teruslah berprasangka baik, karena Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang berharap kepadanya berakhir dalam kehampaan. Terima kasih telah mendengarkan renungan ini hingga detik terakhir. Semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan iman yang lebih kuat dan hati yang lebih tenang di pertemuan selanjutnya. Sebarkan video ini kepada satu orang yang menurut Anda paling membutuhkannya hari ini. Satu klik dari Anda bisa menjadi penyelamat bagi jiwa yang hampir menyerah. Sampai jumpa kembali dalam untayan hikmah selanjutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang menebar manfaat dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.